Lidiana, mahasiswa IAIN Madura. Di sini saya akan membahas mengenai politik ekonomi ideal. Poin yang akan saya bahas pertama mengenai paradigma ekonomi Islam. Paradigma itu sendiri adalah cara pandang. Jadi paradigma ekonomi Islam di sini cara pandang Islam terhadap ekonomi. Bagaimana itu ekonomi? Selanjutnya di sini yaitu paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwasanya Islam itu adalah agama sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi. Paradigma sistem ekonomi Islam ini secara diametral bertentangan dengan paradigma lain seperti sistem ekonomi kapitalisme yang berdasarkan sekularisme dan liberalisme. Sistem ekonomi Islam di sini berbeda dengan ekonomi konvensional. Misalnya di sini sistem ekonomi Islam membahas suatu kebutuhan manusia secara seimbang dan tanpa diskriminasi, baik material maupun non material. Sedangkan sistem ekonomi konvensional di sini tidak membahas kebutuhan non material karena tidak terukur dan melibatkan value judgment, sehingga sistem ekonomi konvensional di sini berfokus pada maksimisasi kekayaan material dan pemenuhan satu keinginan. Sistem ekonomi Islam juga menekankan secara seimbang antara kerjasama dan persaingan, berlandaskan pada social interest yang seringkali membutuhkan pengorbanan. Sistem ekonomi Islam di sini bersandar pada sistem bagi hasil dan melarang riba, horor, dan maisir. Sedangkan sistem ekonomi konvensional justru bersandar pada riba dan tidak melarang adanya horor dan maisir. Sistem ekonomi Islam di sini juga banyak mendorong mengenai social welfare contract seperti zakat, wakaf, hibah, dan qard al-hasan. Meskipun berbasis pada nilai dan moral agama Islam, namun sistem ekonomi Islam di sini tetap akan bersifat ilmiah karena nilai dan moral agama yang dikandungnya tidak menghalangi untuk secara objektif menentukan hubungan kausal antar variabel. Dalam bidang ekonomi, Islam berdasarkan atas konsep pemilikan tertentu. Kaidahnya di sini hanya Allah saja sesungguhnya yang memiliki. Manusia mempunyai hak guna dengan hasil kerjanya. Garaudi di sini membedakan hak milik dalam pengertian Islam dan hak milik dalam pengertian Barat dengan aneka produk sistem ekonominya. Hukum Romawi mendefinisikan hak milik sebagai hak guna dan salah guna. Yang bermakna di sini bahwa pemilik mempunyai kekuasaan mutlak dalam menghimpun dan menumpuk hak milik, bahkan menghancurkannya dan bahkan untuk menghalangi dan menutup kebutuhan pokok orang lain. Yang kedua di sini mengenai etika ekonomi politik. Etika yaitu ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa baik dan apa yang buruk. Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah ini dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan di sini adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Maka dari itu, pemegang kekuasaan di sini wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya. Al-Quran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintah yang berwibawa. Oleh karena itu, perilaku rakyat sangat tergantung dari kebijakan para pemimpin. Rakyat bermoral adalah
cerminan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin yang terakhir di sini mengenai internalisasi worldview Islam. Internalisasi ini adalah suatu pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Worldview dalam Islam di sini adalah cara Islam melihat segala sesuatu yang ada secara menyeluruh yang meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta, dan bukan cara Islam melihat fisik alam semata yang biasanya itu menegasikan Tuhan dan berunai pandangan dari materialistik. Worldview Islam di sini adalah visi Islam terhadap realitas dan kebenaran yang memperluas cara pandang manusia, yaitu yang meliputi realitas yang tampak dan tidak tampak dengan horizon waktu yang diperluas, yaitu meliputi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Elemen penting pandangan hidup Islam dapat digambarkan dalam pandangan hidup Islam. Realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan pada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak dan yang tidak nampak. Juga pandangan hidup Islam itu bercirikan pada metode berpikir yang tauhid atau integral. Pandangan hidup Islam yang bersumber pada wahyu yang diperkuat oleh agama dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. Dan selanjutnya elemen-elemen pandangan hidup Islam di sini terdiri utamanya dari konsep Tuhan dan diikuti oleh elemen lain yang berpusat pada konsep Tuhan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.